Nah, ini salah satunya adalah keris pusaka saya ya. Ini walaupun keris lama, saya nggak pesen sendiri, tapi ini saya anggap sebagai pusaka. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa? Kenapa ini saya anggap pusaka? Makanya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya seperti apa sih sebuah pusaka itu lahir ya, terutama dalam bidang perkerisan ya. Nah, ini salah satunya adalah keris pusaka saya ya. Jadi ini walaupun keris lama, saya nggak pesen sendiri, tapi ini saya anggap sebagai pusaka. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa? Kenapa ini saya anggap pusaka? Makanya kita ada beberapa teman yang pengen memahari, nggak saya izinin ya, karena saya masih ingin memiliki lah, karena sudah saya anggap pusaka. Memang ada cerita menarik di balik pusaka ini ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya ya tentang keris pusaka, keris bukan pusaka. Jadi ada pertanyaan lebih lanjut ya, karena memang beberapa hari yang lalu saya bahas tentang keris pusaka saya yang baru ya. Karena itu memang khusus dipesan untuk diri saya sendiri, jadi pusaka pribadi ya. Jadi kita harus bahas, jadi memang ada beberapa hal yang menyebabkan istilahnya terlahirnya sebuah pusaka ya. Jadi yang pertama itu memang pusaka itu sejak awal dirancang atau dibuat sebagai pusaka. Salah satunya kalau kayak kita pesan keris untuk diri kita sendiri, otomatis itu nanti akan jadi pusaka kita ya. Jadi yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka, selain untuk diri sendiri ada yang untuk wilayah tertentu ya. Kalau yang wilayah besar kayak negeri negara itu contohnya kayak keris Nogososro itu memang dipesan sang raja ya. Jadi memang tujuannya untuk pusaka negara ya, itu untuk kemakmuran Majapahit kalau saat itu diceritanya ya. Nah, itu yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka. Itu biasanya cirinya memang materi bahannya itu pilihan, dianggap yang terbaik, termasuk empu yang mengerjakan pun juga yang dianggap yang empu yang terbaik ya. Dan itu memang biasanya prosesnya, ritualnya juga cukup sakral ya. Nah, itu yang pertama, jadi memang sejak awal dibuat sebagai pusaka. Terus yang kedua itu karena memang dia hadir atau ada ya di peristiwa penting tertentu ya, di peristiwa penting tertentu ya. Jadi memang ada pusaka-pusaka seperti itu ya. Jadi salah satunya memang kalau yang paling umum mungkin teman-teman kayak bendera pusaka ya. Jadi kalau bendera pusaka itu sebenarnya cuman kain ya yang warna merah putih ya, bentuk persegi panjang itu ya. Tapi dia hadir pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, itu yang dikibarkan kain warna merah putih itu, bendera itu. Nah, itu menjadi pusaka karena dia memang hadir dalam peristiwa tertentu ya, kayak gitu ya. Sama memang kayak beberapa pusaka lain kayak Tomba, kayak Kanjeng Kyai Ageng Pleret, itu memang banyak peristiwa tertentu ya, kayak mulai yang dipakai Danang Sutawijoyo untuk mengalahkan Haryo Penangsang. Waktu itu juga pernah kepakai jadi membunuh beberapa istilahnya kapten VOC atau Belanda kayak gitu ya. Jadi ceritanya panjang ya, jadi memang hadir di peristiwa tertentu atau memang ada sejarahnya ya, sejarahnya, ada ceritanya lah, kisahnya. Makanya dia menjadi pusaka. Ada juga yang karena memang itu warisan turun temurun. Jadi ada keris warisan turun, biasanya itu menjadi pusaka keluarga. Jadi seperti itu ya. Nah, terus ada lagi yang karena memang pusaka itu menunjukkan istilahnya daya magisnya atau tuahnya atau yoninya ya ke si pemilik itu biasanya subjektif, karena bisa jadi ketika dipegang orang lain tidak bisa seperti itu. Nah, jadi memang sebuah pusaka memang kadang-kadang cuma ke orang tertentu aja, ke orang lain tidak menunjukkan istilahnya kelebihannya atau tuah atau yoninya seperti itu ya. Nah, kalau untuk keris ini sendiri, jadi ini memang ceritanya cukup menarik ya. Jadi ini adalah salah satu keris carubuk ya, Lok 7 ya. Jadi mirip sempono, cuma kalau sempono nggak pakai gendeng, nggak pakai serawean ya.
Nah ini dari era Madura Sepuh ya, Pamor Bromo Batu. Nah ini walaupun lama saya nggak pesen sendiri, ini memang sudah tak anggap pusaka karena memang waktu ada temen yang nawarkan itu saya sekali lihat fotonya aja, itu belum video. Itu walaupun saya tahu ada beberapa bagian yang tidak terlalu utuh, jadi terlihat kayak melungkup sedikit kayak pekat lojo, tapi saya sangat suka, nggak tahu ya suka, jadi langsung saya janjian udah, jadi siangnya itu sekitar jam 1-an siang ketemu udah tak maharin ya udah, dan saya memang suka gitu loh, suka banget. Itu dilala malamnya itu sekitar jam 7-an lah, jam 7 lebih dikit lah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada kenalan yang WA ya, jadi transfer ya untuk ucapan terima kasih sebenarnya, jadi cukup besar, jadi sejumlah yang saya maharkan untuk keris ini ya, jadi pas, jadi yang dia transfer itu nggak lebih nggak kurang Rp1 pun, jadi sama persis. Jadi saya mikir, nah ini kayak saya dapat gratisan atau diberikan orang lain itu, padahal istilahnya awalnya memang saya benar-benar suka, tapi malamnya dapat lagi dari sejumlah dari uang yang saya maharkan itu, dan itu nggak lebih nggak kurang Rp1 pun ya. Jadi makanya saya memang sangat suka. Nah kalau ciri-ciri memang sebenarnya itu bisa dari rancang bangun, dari kesannya, kesan itu pasti hutan ya, itu sangat menarik kita ya. Kalau cara gampang-gampangannya, salah satu ciri pusaka itu kalau begitu kita melihat itu kita sangat tertarik, sangat-sangat tertarik. Kalau orang Jawa nyebutnya istilahnya ndudut ati ngayang batin ya. Jadi itu terlihat sangat-sangat menarik hati kita. Itu biasanya itu pusaka, dan itu biasanya cocok dengan kita ya, walaupun itu keris-keris lama yang kita nggak pesen sendiri. Jadi ini salah satunya, contohnya ya. Nah mungkin itu saja dari saya ya tentang sebuah keris pusaka atau bagaimana lahirnya sebuah pusaka. Nah semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan beginilah penampakan detail keris yang bisa membuat saya jatuh hati pada pandangan pertama. Wong seger badanipun, otot daging, kulit balung sumsum, tumrah ing rah memarah antenging ati nenungku angruwat ruweding batos. Orang yang segar badannya, otot daging, kulit tulang sumsum, sampai pada darah membuat hati tenang. Tenangnya hati selanjutnya meredakan kekacauan batin.